Selamat siang, perkenalkan nama saya Perenita Agustinasian, NIM 2122030009, dosen pengampu Ibu Picia Auliananda, SPD MPD. Saya akan membuat video kuis ETS 1. Desa Jarak Ijo dekat Gunung Bromo terdapat sebuah SD yang jumlahnya siswanya hanya 44 orang. Dengan rincian kelas 1 ada 9 anak, kelas 2 ada 7 anak, kelas 3 ada 5 anak, kelas 4 ada 4 anak, kelas 5 ada 10 anak, dan kelas 6 ada 9 anak. Karena jumlahnya sedikit, maka pemerintah hanya menugaskan 2 orang guru dan 1 orang kepala sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran, anak-anak digabung dalam 2 ruangan. Ruang 1 diisi siswa kelas 1, 4, dan 6, sedangkan di ruang 2 diisi dengan kelas 2, 3, dan 5. Dilakukan analisis terhadap kondisi di atas dengan menuliskan alasan pemerintah hanya menugaskan 3 orang pendidik sekolah tersebut. Minimal, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Alasan pemerintah yaitu 1. Demografis itu di mana jumlah murid yang sedikit sehingga pengajaran PKR dinilai lebih praktis. Kedua, ekonomis dengan seorang guru atau beberapa guru saja berproses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan 1 ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran bisa tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, suatu pembelajaran yang ditanggung pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil dan efisien. Kedua, Ibu Intan sebagai guru kelas 4 di sebuah SD negeri Kota Malang harus merangkap mengajar di kelas 5 karena guru kelas 5 izin. Ada keperluan mendadak pada jam kelas 1 dan kedua. Jumlah siswa di kedua kelas tidak terlalu banyak, berjumlah 18 orang. Maka Ibu Intan memutuskan untuk memindahkan siswa kelas 5 ke kelasnya. Sesuai jadwal hari itu, dimulai pelajaran mata pembelajaran matematika, maka Bu Intan akan menerapkan PKR mode 211, 2 kelas, 1 mata pelajaran, 1 ruangan. Coba buatlah ruangan urutan langkah kegiatan atau sintaktik yang akan dilakukan di kelas rangkap tersebut. Jika KD untuk kelas 4 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan atau biasa dengan campuran dan hubungan antaranya, sedangkan KD kelas 5 menjelaskan pecahan desimal dan serta persen melakukan perkalian pembagian pecahan desimal 1%. Rancangan meliputi kegiatan pendahuluan kegiatan ini dan penutup di durasi waktu 70 menit dalam bentuk RPP. Saya akan menjelaskan pendahuluan dalam jawaban tersebut dilakukan pada 10 menit secara bersama-sama kelas 4 dan 5. 1. Guru mengucapkan salam. Kedua, mengecek perilaku awal. Ketiga, menjelaskan kompetensi yang akan diajarkan. Keempat, memberitahukan langkah-langkah belajar untuk masing-masing kelas dan kelas gabungan. Kelima, mengajak kelas berdiskusi mengenai pecahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, guru memberikan motivasi. Dalam kegiatan inti masing-masing kelas 4 dan kelas 5 selama 25 menit berikutnya. Untuk kelas 6, 1. Secara berpasangan mencocokkan gambar dan model konkret dari berbagai bentuk pecahan yang memiliki nilai sama. Kedua, berdiskusi mengenai cara menentukan pecahan senilai untuk kelas 5. 1. Berdiskusi dalam kelompok trio mengenai pecahan desimal persen. Kedua, secara seorang mengerjakan soal perkalian dan pembagian pecahan desimal dan persen. Kegiatan inti bersama untuk kelas 4 dan 5 selama 20 menit. 1. Menyimak penjelasan guru mengenai cara mengubah pecahan biasa dan campur ke bentuk desimal dan persen dan sebaliknya. Kedua, mengerjakan soal mengenai cara mengubah pecahan bisa dicampur ke bentuk desimal dan persen dan sebaliknya. Kegiatan penutup dilakukan pada 20 menit terakhir bersama-sama kelas 4 dan 5. 1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan. Kedua, memberikan evaluasi. Ketiga, guru menutup pembelajaran. Sekian video dari saya. Terima kasih.
Selamat siang.